Episode 27, Rumah yang Menggigil di Tengah Terik. Di sebuah kawasan yang panas dan kering, berdirilah rumah 2 lantai dengan tembok putih dan jendela besar menghadap timur. Rumah itu milik salah satu dari mereka, mantan pelaku yang kini menjadi pengusaha sukses. Dari luar, rumah itu tampak biasa. Tapi sejak 2 minggu terakhir, ada yang berubah. Setiap tengah hari, suhu di dalam rumah mendadak turun drastis. Padahal cuaca sedang terik dan AC pun dimatikan. Di ruang tamu, dinding mengembun dan cermin memudar seperti tertutup kabut. Anak perempuannya mengeluh kedinginan dan istrinya mulai tidur dengan jaket tebal meski matahari menyengat dari luar. Tapi bukan dingin yang paling menakutkan, melainkan suara langkah yang datang dari loteng. Tepat jam 12 siang, saat bayangan jatuh lurus, terdengar derap kaki perlahan berjalan menyusuri lantai kayu di atas. Tidak berat, tidak tergesa, tapi pasti. Seperti seseorang sedang mondar-mandir mencari jalan turun, tapi tidak menemukan tangga. Suara itu terus berulang setiap hari dan hanya berhenti ketika matahari mulai condong ke barat. Mereka mencoba memeriksa loteng. Tidak ada apa-apa, hanya debu dan sarang laba-laba. Tapi saat lantai diinjak, tidak ada bunyi apa-apa. Tak seperti yang mereka dengar saat suara itu muncul sendiri. Si pemilik rumah mulai curiga. Ia memasang kamera di loteng. Tapi setiap kali jam menunjukkan pukul 12 siang, layar kamera gelap total. Hitam. Seolah waktu itu tidak ingin disaksikan. Tapi pada jam 12.16, saat layar kembali normal, selalu ada satu perubahan kecil. Sebuah tapak kaki basah di lantai kayu, padahal tak ada air dan tak ada siapapun yang masuk. Tapaknya kecil, seperti kaki perempuan muda. Dan setiap hari, posisinya berpindah. Maju perlahan, seperti seseorang yang turun sedikit demi sedikit, menuju bawah. Dan makin lama, makin dekat ke tangga. Istrinya mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang gadis berdiri di pintu kamar mandi lantai atas, rambutnya meneteskan air, dan ia berkata dengan pelan, "Sudah waktunya aku masuk ke bawah." Suaranya lembut, tapi dinginnya menusuk sampai tulang. Pagi harinya, si istri memaksa suaminya untuk mengaku. Ia hanya menangis. "Aku nggak ikut, aku cuma nonton." Tapi rumah itu tak peduli peran apa yang ia ambil. Karena di mata keadilan, yang melihat dan diam sama dosanya. Dan kini, tapak kaki itu telah sampai di anak tangga terakhir. Besok, ia akan turun. Aku adalah Vina. Dan mereka bisa bersembunyi di balik tembok tinggi, harta, dan status baru. Tapi rumah mereka tahu. Lantai mereka tahu. Bahkan udara di sekitar mereka tahu. Karena kebenaran selalu meninggalkan jejak. Dan setiap jejak yang mereka abaikan akan membawa mereka pada waktu yang tak bisa mereka hindari. Hari ketika aku datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menagih yang belum selesai.